Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita masih di dalam kitabnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab At-Tawdih wal Bayan, penjelasan dan keterangan li syajaratil iman, terhadap pohon iman. Pembahasan sudah sampai kepada upaya-upaya bagaimana meningkatkan iman. Karena iman ini merupakan inti daripada manusia, dan lub merupakan inti daripada isi dunia ini, atau wujud daripada dunia ini adalah tentang iman. Sebagaimana dikatakan oleh beliau sendiri, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau rahimahullah ta'ala, fal imanu, maka iman yuhyil abdu, menyebabkan hamba itu hidup di dunia, menyebabkan hamba itu hidup hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang thayyib, yang baik, fid-daraini, di dua negeri, maksudnya dunia dan akhirat. Wayanju, dan dengan iman itu orang itu selamat min makarih, dari segala yang membahayakan, wasyurur, dan selamat dari segala kejelekan, wasadaidi, dan dari segala yang membahayakan atau kegentingan. Itu hanya dengan iman. Sehingga tidak ada upaya terpenting bagi kita selain meningkatkan iman. Wa yudraku jami'ul ghayati wal matalib, dan dengan iman itu seseorang akan mencapai atau memperoleh semua tujuan, wal matalib, semua keinginan. Wa yunalu sawabal akhirah, dan diperoleh balasan akhirat hanya dengan iman. Fayadkhulu jannatan, maka seorang itu bisa masuk jannah, arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu hanya dengan iman. Fiha minan na'imi, di jannah itu mereka mendapati kenikmatan, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Wa yanju min narin, hanya dengan iman manusia itu selamat dari api. Adzabuha syadidun, yang siksanya sangat mengerikan, sangat dahsyat. Wa qa'ruha ba'idun, dasarnya sangat dalam. Nyampe dasar jahanam itu 70 tahun, saking dalamnya, melebihi usia manusia rata-rata di dunia ini. Wa a'dhu min dzalika kullihi, paling besarnya manfaat iman, an yafuza, seseorang akan mengalami kebahagiaan, biridhar Rabbi, dengan mendapatkan keridhaan Allah. Jadi keridhaan Allah itu kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan surga tadi, berupa makanan, minuman, semua yang diinginkan oleh syahwat. Maka ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ridha Allah azza wa jalla. Fala yuskhatu alaihi abadan, sehingga orang di surga tidak akan mengalami kemurkaan Allah selamanya. Wa yataladzatu bin nadri ila wajhil karim, dinaikkan lagi derajat
yang tertinggi di surga, yaitu penduduk surga berlezat-lezat dengan melihat wajah Allah Al-Karim, wajah Allah yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Fi ghairi darrain mudiratin, tanpa bahaya, wala fitnatin mudillatin, tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Wabil iman, maka dengan iman itu yatma'innu al-qulbu, hati itu bisa tenang hanya dengan iman. Artinya jangan dikira orang-orang yang berlimpah harta, apapun yang diinginkan oleh nafsunya, oleh syahwatnya di dunia itu mereka mendapati ketenangan. Agama apapun itu tidak akan mengalami ketenangan, karena ketenangan hanya diperoleh dengan iman. Wa taskunun nafsu, dan jiwanya tenang. Adapun selain Islam, mereka itu jiwanya tidak tenang, ma'isatan dongka, penuh keresahan. Wa yusarrun fawaid, fawaid itu jiwa juga, dada, hati, bergembira, senang. Walaupun mungkin orangnya paling miskin, tapi jiwanya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan jiwa mereka, hati mereka lah hati yang tenang, bidzikrillah, dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa kam lil imani min fawaidil azimah, berapa banyak iman itu faedahnya sangat besar. Wal atharil mubarakah, buahnya sangat barokah. Athar daripada iman itu penuh dengan barokah. Wasimari, dan buah-buah iman itu sangat tinggi. Wal khairul wastamiri, dan kebaikan-kebaikan yang terus, tidak terputus. Di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Malayuhsi walayuhitu bihi illallah, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijangkau kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang jiwa tidak ada yang mengerti apa yang Allah persiapkan berupa kesenangan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fal khairu kulluhu far'un minal iman, seluruh kebaikan itu merupakan bagian dari iman. Wa taratibun alaih, dan merupakan efek daripada keimanan. Wal halaku wasyarru, adapun kebinasaan dan kejelekan, kulluhu, semuanya, innama yakunu bifaqdil iman wa naqsihi, itu karena penyebabnya tidak adanya iman. Kegelisahan hidup, keresahan hidup, banyak berkeluh kesah. Itu karena imannya yang tidak ada atau karena kurangnya iman. Fala gurwa idzan, maka jangan tertipu, antakuna mubahasuhu, bahwa di sana masih ada bahasan-bahasan, ada materi-materi, ada pelajaran-pelajaran yang dianggap lebih penting daripada pelajaran iman. Karena pelajaran iman ini pelajaran terpenting. Maka seorang muslim, mukmin, ini yang paling penting untuk diperhatikan dan dianggap penting. Wa ajdaraha bisarfil humam wal awqat, dan sangat jarang muslimin yang mementingkan ini atau menghabiskan waktu untuk membahas masalah iman. Jarang, padahal ini yang terpenting. Walaisa hunaka asrafu, maka di sana tidak ada yang lebih mulia minal iman wa ulumihi, dan tidak ada yang lebih mulia dari pelajaran
allati yatahaqqaqu bitahqiqiha, yang itu diperoleh dengan cara benar-benar mempelajarinya. Baru seorang benar-benar akan memperoleh kullul khair, semua kebaikan. Wa yusrafu kullu syarr, dan akan dihindarkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah segala kejelekan. Wala salaha lil ibad, maka tidak ada yang lebih pantas bagi hamba, tidak ada kebaikan bagi hamba. Wala falaha, tidak ada kebahagiaan bagi hamba. Wala hayata thayyibatin, tidak ada kehidupan yang lebih baik. Wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan fid daraini, di dua negeri, kecuali dengan mementingkan ilmu tentang iman. Wala najata min husid dunya, tidak ada orang yang bisa selamat dari kehinaan dunia. Wa adzabal akhirah, tidak ada yang bisa selamat dari azab akhirat. Illa bil iman, kecuali dengan iman as-sahih, ilman yang sahih, yang benar. Ilman baik secara ilmu wa tadbiqan maupun prakteknya. Fal ilmu wal iman, maka ilmu dan iman huma afdalu hibbatir rahman, paling afdalnya karunia Allah pada hamba adalah apa? Ilmu dan iman. Kan banyak manusia itu sibuk dengan ilmu, sampai gelarnya profesor, doktor. Setinggi apapun ilmu-ilmu mereka akan terkalahkan dengan ilmu tentang iman. Ini paling afdalnya karunia. Wa ajallu atiyatahu, dan paling tingginya pemberian Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, afdalu maktasabat an-nufusu, paling utamanya apa yang diupayakan seorang jiwa atau seseorang, wa hasalathul qulub, dan dihasilkan oleh hati, wa nala bihil abdur rif'ah, dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat manusia, fid dunya wal akhirah, huwa al ilmu wal iman, ilmu dan iman. Walihada qarrana, atau qarrana bainahuma subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dalam ayat ini. Saya baca yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wahum wahaulai, maka mereka ini orang yang diberi ilmu dan diberi iman. Artinya belum tentu orang yang berilmu itu beriman. Ilmu saja belum cukup mengangkat derajat, harus dengan iman. Mereka itu, kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, hum khulasatul wujud. Khulasah itu inti, ringkasan. Jadi ringkasan yang ada di dunia ini, walubbuha, lub itu inti. Lub itu inti. Jadi ringkasan yang wujud di dunia ini dan inti daripada dunia ini adalah iman. Wal mu'ahhaluna lil maratibil aliyah, dan mereka itulah orang-orang yang ahli berada di tingkatan tertinggi. Maka itu, ini mukadimah untuk kita semua agar kita benar-benar memakai atau mengambil upaya terbaik di dunia, menjadikan kesibukan yang terbaik. Innal iman, karena iman itu syajaratun mubarakatun, iman itu pohon yang penuh barokah. Alimatun naf'i, sangat besar manfaatnya. Waziratul faidati, sangat faedahnya sangat banyak. Kasiratus samar, buahnya juga sangat banyak. Laha makanun tughrasu, iman itu mempunyai tempat atau ladang untuk menanam. Walaha sakiyun khasun, iman itu punya
membutuhkan siraman, pengairan. Saki itu minuman ya, atau siraman atau pengairan. Walaha aslun wa far'un wa samarun. Iman itu punya batang, pondasi pokok, punya cabang dan punya buah. Amma makanuha, adapun tempatnya iman, bahwa qalbul mukmin. Tempat iman atau ladangnya iman itu di hati mukmin. Artinya setiap kita memang pekerjaan terbaik itu menanam iman. Di mana? Di hati. Fihi tudau budhuruha, maka di hati diletakkan atau ditaruh budhuruha wa usuluha, benih-benih iman itu, biji-biji iman itu. Wa minhu tunsa'u alsanuha wa furu'uha, maka di sana akan tumbuh bersemi yang disebut robi ya. Robi, ada hadis Rasulullah minta waj'alil Qur'an rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Qur'an itu robi. Robi itu bersemi, berkecambah. Artinya kalau orang ladangnya itu bagus, ladang seseorang itu, hati seseorang itu bagus, maka akan muncul di hatinya robi, kecambah iman. Apa yang ditaruh di situ, yang ditaruh di hati itu, yang ditaburkan di hati itu apa? Nanti di sini yang kedua. Nah, wa amma sakiyuha, adapun pengairannya atau makanan daripada iman, al-wahyu, al-mubinu atau mubayyinu. Benih yang ditanamkan di hati tadi, yang ditaburkan di hati itu kitab Allah, yaitu kitab Allah. Wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalifah Utsman ibn Affan, tahurul qalbi atau idza azharul qalbi, kalau hati itu bagus, ladangnya itu bagus. Nam masyiba al-qalbu bil Quran, hati itu tidak akan merasa puas dengan Al-Quran. Begitu paham satu ayat akan bersemi, sehingga akan memunculkan kehausan yang disebut atos. Jadi hati itu bisa haus. Artinya ketika memahami satu ayat akan memunculkan penasaran, ingin tahu kepada ayat berikutnya. Sehingga terus ketika Al-Quran itu dipelajari akan memunculkan tadi. Nah, itu yang disuruh minta oleh, yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya Allah jadikan di hatiku rabi'a qalbi, rasa penasarannya tadi, munculnya kecambah keimanan di dalam hati, sehingga dia akan terus sama, kata ulama, sama dengan makanan, bersama dengan badan itu juga demikian. Ini sekarang makan pecel, orang itu tidak akan berhenti di pecel saja, mesti ingin yang lain, ingin lodeh, ingin rawon, ingin soto. Demikian juga hati. Begitu selesai satu ayat ini, dia ingin yang lain, penasaran. Makanya kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, begitu faham satu ayat akan muncul kecambah, akan muncul rabi, semi, yang itu akan membangkitkan orang terus bangkit untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ini airnya itu sebagai pengairan hatinya, tanaman hati, tanaman iman di hatinya. Fabihi, maka dengan Al-Quran dan Sunnah, tusqa, disirami hadhihi syajaratil mubarakah. Maka dengan Al-Quran dan Sunnah ini disirami, diairi pohon barokah ini. Itu apa? Iman. Wala hayata laha wala nama'a illa bihi. Maka tidak ada kehidupan, atau tidak akan hidup, ya, tidak akan hidup iman yang baru ditaburkan di hati, karena ngajinya cuma sekali, misalnya ngajinya beberapa kali saja, baru menanam
sudah enggak disirami. Nah, sudah berhenti. Kata beliau, tidak akan hidup. Wala nama'a, dan tidak akan nama. Nama itu berkembang. Illa bihi, kecuali dengan harus terus. Nah, wa ama asluha, adapun pokoknya datang daripada iman, bahwa usul imani sittah, yaitu rukun iman yang 6. Yaitu apa? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Wa a'la hadhil usul, paling tingginya dari 6 rukun iman, yang ini merupakan batang-batang iman. Al-imanu billah, ini batang terbesar. Batang iman terkuat, terbesar. Bahwa aslu usulin, ini adalah dasarnya dasar. Karena nanti mesti kembali kepada Allah. Iman kepada malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Iman kepada kitab. Kitabnya apa? Kitab Allah. Menjelaskan tentang apa yang dimaukan oleh Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Rasulnya Allah ngapain? Menyampaikan apa yang dimaukan oleh Allah. Wal yaumil akhir, nanti akan dibalas pada hari akhir. Nah, sehingga rukun iman paling mendasar dari yang 6 itu iman kepada Allah. Hadhihi syajaratul mubarakah, ini pohon yang penuh barokah. Wa furu'uha, adapun cabang-cabangnya, fayal a'malus salihah, semua amalan kebaikan. Semua amalan kebaikan itu akan bernilai menjadi amalan baik, amalan ketaatan kepada Allah, asalkan munculnya dari iman. Walaupun itu bukan amalan, misalnya bukan sholat, hanya bekerja biasa, pekerjaan biasa, tapi itu pekerjaan yang baik, mencari nafkah misalnya, bekerja, itu kan termasuk amal soleh. Kalau munculnya dari iman, karena perintah dari Allah, dia mengerjakan karena perintah dari Allah, maka baru bernilai pahala. Wa ta'ati al-mutanawwi'ati, ketaatan yang banyak. Ini merupakan cabang-cabang keimanan. Wal qurbat, pendekatan-pendekatan al-adidah yang banyak jumlahnya. Allati yaqumu bihal mu'minun, yang dikerjakan oleh mukmin. Salatin, baik itu salat, wa zakatin, wa hajjin, wa siyamin, wa birrin, kebaik, perbuatan baik, wa ihsanin, perbuatan ihsan, membantu saudaranya, wa ghairu dzalika. Membantu saudaranya termasuk cabang iman. Kalau kita lihat hadisnya kan sampai membuang duri di jalan. Wa amma samaruha, adapun buah daripada iman, ini yang kita inginkan. Namanya menanam, ingin buahnya. Namanya bercocok tanam, ingin buahnya. Itu yang diharapkan. Apa buahnya iman? Fakullu khairin. Apa buah iman itu? Semua kebaikan. Nah, itu buah iman. Maka tadi ya, amalan baik belum tentu berbuah. Sebagaimana pohon, walaupun yang ditanam itu mangga misalnya, belum tentu berbuah. Nah, maka amalan soleh belum tentu ada pahalanya kalau tidak didasarkan pada iman. Kalau berangkatnya, pembangkitnya, pendorongnya bukan iman. Apa buahnya? Fakullu khairin, semua kebaikan. Wa sa'adatin, semua kebahagiaan. Yan'aluhal mu'min, yang diperoleh oleh orang mukmin di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat, bahwa samratul iman, bahwa samratun min samaril iman. Maka itu buah daripada buah-buah iman. Wa natijatun min nataijihi, dan hasil daripada hasil-hasil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa." Di sini kata Allah, barang siapa beramal kebaikan, laki-laki atau perempuan, tapi kan tidak berhenti di sini, ada syaratnya. Apa kata Allah? Wa huwa mu'min. Dia harus iman. Artinya iman itu ruhnya.
Walaupun bantu buang duri dari jalan tadi, baru dia akan menjadi amal soleh kalau iman pendorongnya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan mengaruniakan padanya kehidupan yang baik. Kesuksesan di dunia hanya dengan iman. Orang sukses, orang yang beriman. Walaupun dari sisi dunianya orang paling miskin. Rasulullah juga mengatakan alaisal ghina bikasratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyak hartanya. Nah, walakinnal ghina nafs, tapi orang kaya itu kaya hati. Padahal semua manusia meyakini, semua orang sepakat namanya orang kaya itu orang banyak hartanya. Dan orang tidak bisa mencari nama lain terhadap orang yang banyak hartanya, namanya apa? Mesti kaya. Orang yang nggak ada hartanya itu orang miskin. Itu yang ada di pikiran manusia. Tapi kata Rasul, kalau cuma banyak harta, itu nggak sempurna, tidak mulia, tidak sempurna dan tidak mulia. Baru kemuliaan itu dengan kaya ilmu, kaya harta, kaya iman, dengan kaya iman di hatinya. Seperti juga kata Rasul, buka orang kuat itu siapa? Kata sahabat, orang yang menang gulat. Ya memang semua orang pasti sepakat namanya orang kuat itu orang yang menang dalam gulat. Artinya orang yang menang gulat akan dikatakan dia orang yang paling kuat. Tapi kata Rasul, nggak seperti itu. Belum tentu. Orang yang menang gulat, orang yang paling kuat badannya, fisiknya di dunia ini, dia orang mulia. Tapi orang kuat itu kata Rasul apa? Orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Nah, di akhirat orang yang beriman itu di dunia dia akan mengalami kehidupan yang baik. Di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Di dunia di akhirat Allah akan membalas perbuatan mereka dengan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang dialami di dunia. Nah, hadza wa ahamiyatul iman, maka inilah pentingnya iman. Akan nampak pentingnya iman sehingga orang akan terus menambah. Orang itu akan terus berusaha menambah iman. Kalau orang itu mengerti faidah iman, mengerti buah-buah iman. Seperti kita beli buah apa? Beli ini. Kenapa? Saya tahu rasanya enak, misalnya. Minta apa? Minta ini. Loh kok minta itu? Iya saya tahu karena itu kesukaanku. Demikian juga iman. Demikian juga iman. Orang akan terus menambah imannya ketika dia tahu, merasakan manisnya iman. Manisnya buah iman. Kama qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, "I'lam, ketahuilah, anna khairat dunya wal akhirah min samaratil imani sahih." Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu buah iman yang benar. Wa bihi hayatul abdi hayatan thayyibah. Maka dengan iman seorang hamba mengalami kehidupan yang baik fid daraini, di dua negeri. Wa bihi yanju minal makari wasyurur. Dengan iman itu manusia selamat dari semua kejelekan, dari semua yang membahayakan. Wabihi tahufus syada'id, dengan iman masalah-masalah berat menjadi ringan. Waktu teraku jami'il matalib, dengan iman diperoleh semua yang diinginkan, didapati semua yang diinginkan, tentu yang diinginkan manusia yang baik-baik. Walau nusir, dan akan saya bahas secara rinci buah-buah iman itu. Kenapa kok akan dibahas secara rinci? Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau punya kitab membahas tentang 100 faedah iman. Dan setiap masing-masingnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Imam Ibnu Qayyim. Bikin kita penasaran untuk mengerti buah-buah iman.
Fa inna ma'rifatal fawaidil iman, karena mengerti faidah iman, wa thamaratihi, dan mengerti buah-buah iman, merasakan manisnya iman, min akbarid dawai, termasuk paling besarnya pendorong ilat tazawudi minhu, seseorang ingin menambah lagi keimanan. Kita kan berbuat 24 jam itu berbuat iman. Di antaranya dikatakan oleh beliau dalam kitab ini yang sedang kita bahas. Wa min asbabi dawail iman, di antara sebab pendorong iman adalah al-iktsaru min dzikrillahi. Seseorang memperbanyak zikrullah. Kullu waktin, setiap waktu. Artinya kan zikrullah itu penenang ya. Penenang manusia itu zikrullah. Begitu lalai dari zikrullah, maka hilang ketenangan di situ. Masuklah keresahan, masuklah kegelisahan. Kapan? Ketika manusia itu ada lalainya yang disebut dengan ghafil. Ghafilun. Nah. Wa min du'a'il ladzi huwa muhul ibadah. Di antaranya adalah banyak berdoa, yang karena doa itu termasuk muhdisnya. Tapi ini hadis ditaifkannya. Hadis ini dhaif, yang sahih ini. Ya sahih ad-du'a huwal ibadah. Ini termasuk zikir. Fa inna dzikra lillahi, karena zikir kepada Allah yuhrasu sajaratul iman, ladang untuk menanam iman. Fil qalbi, di dalam hati. Jadi kita ini hendaknya setiap waktu bercocok tanam. Apa yang mau ditanam itu iman. Mana benihnya? Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana ladangnya? Di hati. Tapi ladang itu ada 3 ya, kata Rasul. Ladang itu ada 3. Ingin lihat coba. Ladang itu sebagaimana hati juga ada 3. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna masala ma atani Allahu, sesungguhnya permisalan apa yang aku bawa, minal huda wal ilmi, berupa huda dan ilmu, Al-Quran dan Sunnah ya. Kama salighaithin, seperti air hujan. Di sini Rasul pakai kata ghaith. Hujan itu ada 2 bahasa Arabnya. Pertama apa? Matar ya. Kalau matar belum tentu menumbuhkan. Makanya ketika Rasul sholat istisqa, Allahumma anzilil ghaitha, Rasul tidak mengatakan Allahumma anzilil matar. Bisa dilihat di tafsir di Al-Quran, di As-Sa'di juga beliau mengatakan. Kenapa Rasul pakai ghaith? Karena ghaith ini yang bisa menumbuhkan. Asabat ardan, seperti, jadi Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasul itu seperti hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun, di antara tanah ada tanah yang baik. Bagaimana tanah yang baik? Kata beliau, kubilat dzalika, menerima air dengan baik. Hati yang baik itu menerima Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, senang, lapang dadanya. Sebagaimana kata Allah, man yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah akan berikan hidayah, seseorang itu akan diberi kesenangan dadanya. Ini hati yang baik, lapang dadanya, gembira dadanya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'ambatatil kala, maka tanahnya itu menumbuhkan tumbuhan. Wasu'ab'ul katsira, rerumputan yang banyak.
Ini yang hati yang pertama, nyerap airnya, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa amsakatil ma, yang kedua ada hati yang, ada tanah yang menahan air, jadi lembah, jadi danau. Fanafa'allahu bihan nasa, sehingga manusia datang ke lembah, datang ke danau, fasyaribu, mengambil air minum. Wasakau, bawa pulang untuk minumi ternaknya. Wazara'u, untuk bertanam, bercocok tanam, pengairan. Wa asaba minha, tapi ada jenis hati yang ketiga, naudzubillah. Wa asaba minha ta'ifatan, kemudian ada jenis hati yang, tanah yang ketiga, ketika kena air, innama yakian, airnya tidak menahan, la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air, wala tumbitu gala'a. Kata orang sekarang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Na'udzubillah. Padahal dia sudah kena air, sudah sering taklim, sudah sering ngaji, kok tidak ada buahnya, kok tidak menumbuhkan. Wah, ini hati yang jelek ini. Kemana terus? Yaitu tadi, keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hatinya apa? Bocor. Kata Rasul, fadzalika mathaluman fakuha fi dinillah. Permisalan ini seperti orang yang mempelajari agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu. Dan apa yang Allah turunkan itu Allah jadikan bermanfaat. Fa'alima, dia ngerti. Wa amila, dia beramal. Atau di dalam hadis wa'allama, kemudian dia mengamalkan, mengajari yang lain. Juga orang yang tidak nyantol tadi, sudah sering ngaji tapi enggak ada buahnya karena hatinya jelek, tidak ikhlas mungkin. Wa mithlu man lam yarfa bidzalika ra'sa, tidak ikhlas. Wa lam yaqbul hudallahu alladzi ursiltu bihi, tidak menerima petunjuk dari Allah. Nah, wa yughaddiha wa yanmiha. Kata beliau, kata Imam As-Sadi, sungguhnya zikir kepada Allah itu tanaman yang ditanam di dalam hati, dan tanaman itu selalu dikasih makan, ya, kasih pupuk, disiram. Yughaddiha itu artinya dikembangkan, didulang. Kalau bayi itu didulang. Mungkin juga benih di dalam hati ini, jangan dibiarkan nanti lemas-lemas mati. Kalau sudah mati bahaya, dia tidak merasakan lagi. Tapi kalau hatinya masih merasakan gak enaknya kalau enggak taklim, gak enaknya kalau tidak ketinggalan jamaah, tidak enaknya kalau ketinggalan amalan kebaikan, itu masih hidup berarti benih-benih iman di hatinya. Wa yanmiha, yanmi artinya nama tadi, dikembangkan, dijaga, jangan sampai kena injak hewan buas dipageri kalau masih kecil, jangan bawa anaknya yang masih kecil karena nanti diinjak oleh anak-anaknya yang belum tahu. Wa kullama isdadal abdu dzikran, semakin hamba itu bertambah zikirnya. Zikir itu banyak, bukan hanya baca, bukan hanya dengan lisan. Wa kullama isdadal abdu dzikran, semakin bertambah zikirnya seorang hamba lillah, qawiya imanuhu, bertambah kuat imannya. Karena zikir itu kan tiga, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Yang terbaik mana? Dengan lisan dan hati. Yang kedua kan dengan lisan, tadi ada tiga ya, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Yang tertinggi ya hati dengan lisan, nyatu. Yang kedua dengan hati. Yang ketiga dengan lisan saja.
Kama annal iman yad'u ila kathrati dzikri, sebagaimana iman semakin bertambah imannya mendorong untuk banyak ingat kepada Allah. Makanya pelajaran tertinggi kan tentang Allah. Sehingga semakin mengerti tentang Allah akan semakin ingat kepada Allah. Nah, itu yang selalu diingat, yang selalu ada di hatinya. Faman ahabballah, maka barang siapa yang muncul kecintaannya kepada Allah, aksaru min dzikri, dialah orang yang paling banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah orang yang paling tenang hatinya, dan dia orang yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana kata ulama, inna man a'rafallah a'raf aqwa khaufahu. Semakin kenal dengan Allah, semakin takut kepada Allah. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah, ini sudah tertingginya, ini sudah buah-buah daripada kajian, buah-buah dari pemahaman, buah-buah dari akidah. Hiya al-iman, itulah iman, bal hiya ruhuhu, bahkan itu ruhnya iman. Padahal iman itu sudah ruh, tapi ada yang tertinggi, ada yang paling inti. Apa itu? Mahabbatullah. Sehingga kita berbuat, mulai 24 jam kita berbuat, nah itu ada ruh paling inti, yaitu didorong oleh kecintaannya kepada Allah. Nah, hadir ke majelis ilmu karena cintanya kepada Allah. Dan ini buah tertinggi daripada iman. Mohon diingatkan untuk pertemuan berikutnya. Maunya tadi kalau ada waktu saya mau membacakan ini, faslun fadlu ahli dzikri, pasal tentang keutamaan ahli dzikri. Artinya bagaimana setiap kita ini setiap dalam semasa hidupnya, selama hidupnya 24 jam itu, kalau semua nafasnya itu berisi zikir. Itu bisa diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini kitab beliau Madarijus Salikin. Sehingga kata para ulama seperti Imam Syekh Ahmad Al-Jami, barang siapa yang sudah mulai merasakan gelisahnya jiwa, sudah mulai turun semangat taklim, hendaknya baca ini, kitab ini, Madarijus Salikin. Madarij itu urutan bertingkat ya. Proses bagaimana orang itu berjalan menuju Allah. Madarij itu menuju Allah, perjalanannya menuju Allah. Kalau sudah mulai lemas, baca kitab ini. Nah, Madarij Salikin. Ini juga ulama-ulama lain menyarankan baca kitab ini supaya nggak sampai loyo, nggak sampai lemas, sehingga imannya kurang terawat, kurang siraman. Karena kebanyakan manusia perhatiannya pada badannya saja. Adapun bagaimana nasib hatinya kurang mendapat perhatian. Di sini beliau akan bawakan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya tentang ahlu dzikri, fadlu ahli dzikri, keutamaan ahli dzikri. Karena waktu, insyaallah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Allah menakdirkan iman terus ada di dalam hati kita, mencapai tujuan buah-buah daripada iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.